Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap juragan sembako di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat yang merupakan karyawan korban sendiri. Pelaku bernama Andreas tersebut nekat menghabisi korban Alex karena emosi tak mendapat. Dalam rilis pada Selasa 3 Juni, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan tersangka sakit hati karena korban memarahi dirinya dan menolak memberikan pinjaman uang senilai 3 hingga 5 juta rupiah. Menurut tersangka, kala itu korban membandingkan Andreas dengan karyawan lain yang dinilai lebih rajin bekerja. Lantaran emosi, tersangka kemudian mendorong Alex, namun kala itu korban sempat memukul pipi Andreas. Keduanya kemudian bergumul hingga membuat korban terjatuh. Tersangka yang masih diliputi rasa emosi kemudian mengambil kardus berisi air mineral yang ada di dalam toko dan melemparkannya ke arah kepala korban. Korban sempat berdiri namun tersangka kembali menyerang menggunakan kardus tersebut hingga Alex terjatuh di kamar mandi. Kepala korban membentur kloset hingga mengalami luka parah. Bahkan saking kuatnya benturan, kloset tersebut sampai pecah. Melihat korban yang sudah tak berdaya, Andreas menggasak uang tunai senilai 84,6 juta rupiah di toko. Selain uang tunai, pelaku juga membawa 2 unit ponsel serta 1 unit motor. Sebagai informasi, aksi pembunuhan terhadap Alex dilakukan Andreas pada Sabtu 31 Mei di toko korban. Adapun pelaku sendiri ditangkap selang sehari dari penemuan jasad korban. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman maksimal seumur hidup. Motif daripada pelaku melakukan perbuatannya yaitu karena pelaku ataupun tersangka tersulut emosi, ya, dikarenakan tersinggung atas perkataan daripada korban dengan kata-kata kamu kasbon terus, kerja aja males, jarang masuk, banyak libur, nggak kayak yang lain. Ini kata-kata yang diucapkan oleh korban, sehingga dengan kata-kata tersebut ini menyulut emosi daripada si untuk melakukan perbuatan terhadap korban. Motif daripada pelaku melakukan perbuatan. Pelaku pembunuhan terhadap juragan sembako di Pondok Gede, Kota Bekasi turut membawa kabur uang tunai senilai 84,6 juta rupiah milik korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa tersangka bernama Andreas itu telah menggunakan sejumlah uang untuk berbagai keperluan, termasuk membayar biaya sekolah sang adik. Saat ditangkap di sebuah hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, pada Minggu 1 Juni, Andreas hanya membawa uang 67 juta rupiah. Selisih uang sekitar 17 juta rupiah selain untuk biaya sekolah adik, juga digunakan untuk membeli ponsel dan tiket pesawat ke Batam bersama keluarganya. Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam konferensi pers pada Selasa 3 Juni mengatakan, Andreas mengambil uang senilai 84 juta rupiah tersebut dari laci meja tempat jualan. Selain uang, tersangka juga mengambil 2 ponsel dan 1 unit motor. Pemuda berusia 21 tahun itu nekat menghabisi korban Alex karena kesal tak mendapatkan kasbon. Hal yang memicu Andreas melakukan aksi pembunuhan adalah dirinya yang disebut malas bekerja dan dibandingkan dengan karyawan lain. Alasan lain penolakan korban adalah pelaku sudah sering berutang. Andreas lantas emosi dan menghantamkan kardus berisi air mineral pada korban hingga akhirnya Alex membentur kloset dan tewas. Baik, untuk uang
uang yang digunakan pelaku selama menginap dan rencana akan berangkat ke Batam itu menggunakan uang daripada hasil yang dibawa dari toko. Kemudian apakah keluarganya tahu itu merupakan hasil merampok? Bahwa dari keterangan tersangka menyatakan kepada keluarganya itu dari bobol toko, gitu bahasanya. Jadi bukan merampok, tapi membobol toko. Tapi dia tidak bilang soal tindakannya habis dia tidak menyampaikan kepada keluarganya. Jadi kayak sekedar ngajak jalan-jalan pergi gitu aja. Artinya dia menyampaikan duit itu dapat dari membobol toko, gitu. Ya, nyuri dari toko lah kira-kira. Oke Mas, boleh. Baik, ada selisih uang sekitar 20 juta ya, antara yang diambil dari toko dengan barang bukti yang tersisa atau yang kita sita. Bahwa uang 20 juta yang digunakan pelaku itu ada sempat dibelikan handphone yang sudah kita sita juga, ada 2 unit. Kemudian ada juga uang yang sudah diberikan kepada keluarganya untuk biaya sekolah adiknya. Itu terkait dengan selisih ya. Kemudian yang kedua tadi sebab Tersangka kasus pembunuhan terhadap juragan sembako di Pondok Gede, Kota Bekasi hanya bisa tertunduk saat dihadirkan oleh polisi di Polda Metro Jaya. Pelaku bernama Andreas tersebut nekat menghabisi korban Alex karena sakit hati tak diberi kasbon. Dalam konferensi pers pada Selasa 3 Juni, Andreas yang mengenakan baju tahanan warna oranye tersebut tampak terdiam. Wajahnya ditutup masker sedangkan tangannya diikat kabel tis. Sebelumnya, polisi menangkap Andreas di sebuah hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada Minggu 1 Juni. Sosoknya dicurigai sebagai pelaku pembunuhan karena jadi orang terakhir yang keluar dari toko. Hal ini sempat diungkap oleh tukang parkir di sekitar toko korban bernama Adrian. Dikatakan oleh Adrian, Andreas sempat mengaku akan mengantarkan barang saat ditanya oleh dirinya. Penemuan jasad Alex bermula dari anak korban yang berusaha menghubungi sang ayah namun tak direspons. Ketika rolling door dibuka, anak korban mendapati toko yang sudah berantakan dan bercak darah di lantai. Adapun jasad korban tergeletak di lantai kamar mandi dan tertutup kardus bekas air minum. Bangku mana lagi? Bangku merah. Kita dulu. Nanti ya Pak, nanti. Ambil bangku. Tuh, cek banget kamu. Bang, lu geser dikit. Sorry. Nah. Gimana, Bre? Ini udah mulai. Dari semua bukan salah ceknya. Hadir. Kanan Padir. Kanan Padir. Lihat. Kasih Padir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.